Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, terutama Buya sampaikan di sini untuk para ustadz yang menjadi imam di berbagai masjid atau menjadi imam di satu masjid, sekaligus juga bagi para ketua Dewan Kesejahteraan Masjid atau Bapak DKM juga, dan umumnya kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan berkaitan dengan imam masjid. Sepertinya penting ini dibahas supaya kemakmuran masjid bisa dijaga, supaya jamaah yang datang ke masjid yang bersangkutan makin banyak. Karena itu juga faktor imamnya. Tidak sedikit di berbagai negara masjid-masjid yang besar di mana imamnya subhanallah tajwidnya, makhrijul hurufnya, sifatul hurufnya luar biasa, dan juga bacaannya panjang-panjang. Sehingga begitu banyak jamaah yang senang datang ke masjid itu untuk mendengarkan bacaan yang luar biasa itu. Baik, kepada saudara-saudara yang sekarang ini menjadi imam di satu masjid atau di beberapa masjid, Buya ucapkan selamat. Selamat mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mendapatkan penghormatan meskipun kita tidak menginginkannya. Tetapi biasanya masyarakat istilahnya itu menghormati karena kealiman seorang imam. Selamat Allah ya Rabb. Anda itu menjadi imam di masjid atau di beberapa masjid, itu merupakan bentuk memuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saudara-saudara, dan sebagai bentuk penghormatan yang setinggi-tingginya dari masyarakat setempat kepada saudara, sehingga saudara dipilih menjadi imam bagi masyarakat setempat. Allah ya Rabbi, saudara-saudara mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semuanya bisa seperti saudara. Tidak semuanya bisa menjadi imam. Tidak semuanya. Faktor bacaannya yang pendek. Ada bacaannya panjang, hafalannya panjang. Tetapi mungkin tidak pede, tidak percaya diri dengan tajwidnya, makhrijul hurufnya, dan sifatul hurufnya. Ada juga Anda mungkin panjang-panjang bacaannya, bagus lagamnya, tetapi mengapa tidak dipakai menjadi imam di masyarakat? Mungkin orang tersebut akhlaknya tidak seperti bacaannya, akhlaknya tidak seperti hafalannya. Karena untuk apa
Seorang imam yang hebat dan panjang-panjang bacaannya, hafalannya, tetapi akhlaknya akhlak mazmumah. Akhlak yang buruk di masyarakat. Ucapannya sering menyakiti hati orang. Perilakunya sering terganggu dengan kedua tangannya. Dan keluarganya juga tidak menggambarkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Buya sekali lagi mengucapkan selamat ya kepada saudara-saudara yang sekarang menjadi imam di masjid. Buya tidak melihat masjidnya besar atau kecil. Ya, tapi Buya mengucapkan selamat kepada semuanya. Berkenaan dengan itu, kita berhadapan dengan surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini berkenaan dengan tasyakur binikmah di satu sisi dan di sisi lain dengan kufur nikmat. Jabatan saudara menjadi seorang imam luar biasa. Bahkan di beberapa negara yang sudah penghasilannya, ya, artinya negaranya sudah kaya. Pada saat itu, tingkatan imam masjid besar itu, imam masjid nasionalnya itu digaji sebesar gaji para menteri. Luar biasa. Ya, tetapi kan negara itu beda-beda. Ya, kekuatan keuangannya, kesejahteraannya. Ya, bagi negara-negara yang tidak sehebat mereka majunya, perlu juga ini masjid-masjid nasional memuliakan, menghormati para imam dengan insentif. Meskipun imam tidak meminta, tapi kalau dikasih, dan itu halal untuk iban, terima sebagai rezeki yang baik, halal dan baik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di masjid-masjid yang kecil, ya sebaiknya juga imam ataupun PDKM ada istilahnya itu insentifnya dari uang canceling jamaah diatur sehingga imam pun mendapatkan bagian. Karena imam pun manusia biasa, perlu ngasih nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Tentu saja perlu diperhatikan dari segi keuangannya. Kembali ke tadi tentang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita ini harus bersyukur atas jabatan yang Allah takdirkan bagi kita. Atas pengangkatan yang terhormat dari masyarakat luas. Kita menjadi imam sholat 5 waktu. Menjadi imam sholat 5 waktu. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Sebaliknya kalau kita kufur nikmat, maka tunggu azab kami yang sangat pedih. Nah, hati-hati di sini. Jangan sampai saudara-saudara kufur nikmat dengan jabatan imam ini. Buya pada kesempatan ini akan menyampaikan bentuk syukur nikmat atas jabatan kita sebagai imam sholat di masjid. Ya. Bagaimana Buya bentuk tasyakur binikmah bagi para imam yang di masjid itu? Yang pertama, ya, syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, aku menjadi imam. Harus bagaimana saya bersyukur kepadamu. Tidak lain dan tidak bukan dengan saya mengikhlaskan saya ini menjadi imam. Pertama, harus ikhlas saudara. Menjadi imam itu. Dibayar tidak dibayar. Itu urusan duniawiyah. Tetapi urusan ukhrawiyah. Anda itu menghantarkan para makmum mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholatnya itu. Karena kalau bacaan Anda ruksak, bacaan Anda itu salah, maka makmum juga mendapatkan beban seperti itu. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita ini tidak lain diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan menjalankan agama dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas menjalankan agama. Ikhlas menjadi imam. Betul-betul ikhlas. Apapun kondisi makmum, ya. Tetapi selama kita ada dalam jalur yang benar, maka kita harus tegak. Gitu. Pertama, ikhlaskan ibadah ini supaya dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabda Rasul, "Qul amantu billah tsumastaqim." Beristiqomah. Mesti istiqomah jadi imam itu. Tidak angin-anginan. Tidak semau gue. Artinya, sebelum azan berkumandang, seorang imam itu harus punya wudhu. Sudah masuk ke masjid mengucapkan Allahumma ftahli ababa rahmatik. Sholat tahiyatul masjid. Sholat syukrul wudhu. Kemudian mendengarkan kumandang azan dari muadzin. Dari awal sampai akhir. Setelah selesai azan, tutup dengan doa azan. Kemudian qobliyah. Kemudian zikir. Ya, antara adzan dan iqamah. Lanjutkan dengan doa adzan dan iqamah. Itulah imam yang istiqomah. Tidak pernah kesiangan. Tidak pernah didahului oleh makmum. Imam sudah siap. Tidak pernah satupun absen untuk menjadi imam masjid. Kecuali dalam keadaan sakit keras. Sakit-sakit sedikit paksakan. Itu obat bagi seorang imam. Pada saat belum membacakan ayat-ayat Allah dalam sholat menjadi imam itu, terasa pegal badan kita itu. Tetapi setelah jadi imam, Allahu Akbar, seolah-olah hilang penyakit itu. Itu yang Buya rasakan selama ini. Sedang sakit, flu A itu flu kecil. Bahkan misalkan kita kena bisul, lagi ngangkut-ngangkut nanah itu ya. Dan kepalanya itu, matanya itu belum, istilahnya belum bucat gitu ya. Dipaksakan dan kita jadi imam, lupa bisul itu. Luka bisul itu. Sakit bisul itu. Istiqomah. Istiqomah. Hujan yang besar. Meskipun dianjurkan oleh baginda Rasul, nggak apa-apa di rumah saja. Tapi seorang imam siap dengan payung. Kalau nanti ada 2 atau 3 orang makmum, masa tidak ada imamnya? Istiqomahlah. Qul amantu billah tsumastaqim. Dengan keistiqomahan saudara, itu menggambarkan saudara itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan bertambah-tambah pahala saudara baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, bentuk syukur kita kepada Allah pada saat kita menjabat selaku imam, tidak lain dan tidak bukan. Terus meningkatkan kemampuan kita dalam bacaannya, makhrajnya, sifatul hurufnya, tajwidnya. Suaranya yang lepas, meskipun tidak terlalu lepas dalam saat-saat tertentu. Terus tingkatkan hafalannya yang panjang-panjang. Terus, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Begitu Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fussilat, Quran surat Fussilat ayat ke-33. Siapa yang lebih hebat ucapannya daripada orang yang mengajak kepada jalan Allah? Pada saat kita bagus bacaannya, seolah-olah orang diajak untuk mendengarkan ya enaknya suara kita. Makhrajnya juga bagus. Wahsinu, berbuat baiklah. Dengan saat menjadi imam yang baik, yang istiqomah, mempersiapkan diri, bacanya panjang-panjang, makhrajnya bagus, itu kita sudah berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Penting. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita sebagai imam? Yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Itu di ayat lain. Surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah Subhanahu wa ta'ala
mengangkat beberapa derajat orang yang berilmu dan beriman. Beberapa derajat di atas umumnya manusia. Kita selaku imam, bacaannya panjang, hafalannya banyak, bagus juga suaranya, makhrajnya. Itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat di atas orang pada umumnya. Kemudian dengan meningkatkan kemampuan kita secara tidak langsung, itu menjadikan makmum itu senang, bahagia, sedangkan menyenangkan hati orang lain, kan itu pahala yang besar di sisi Allah. Baginda Rasul bersabda, "Inna habul a'mali ilallahi ba'dal faridi idkhulu sururi alal muslimi." Yang artinya, ya, amal yang dicintai Allah, ya. Inna habul a'mali ilallahi, amal yang paling dicintai Allah, ba'dal afrodi atau ba'dal faraidi, dalam ini setelah ibadah-ibadah yang fardu, apa? Idkhulu sururi alal muslimi. Jadi bagaimana memasukkan rasa kebahagiaan, menjadikan muslim yang itu berbahagia, senang. Senang kan? Kalau kita mendengar bacaannya bagus, suaranya juga lembut, bagaimana istilahnya itu hafalan juga panjang, senang. Itu sudah menjadi pahala yang luar biasa. Kemudian berikutnya, dengan meningkatkan kemampuan kita menjadi imam, apa? Bagaimana kita memperdengarkan bukan saja hanya juz amma, tapi adalah 30 juz kita perkenalkan bacaan Al-Quran. Dengan kata lain, makmum mendengar bukan tentang juz amma saja, dari An-Naba sampai An-Nas, tapi juga bacaan-bacaan di Quran, artinya surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain, makro-makro yang lain yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Begitulah bentuk syukur, saudara-saudara. Jika saudara menjadi imam, itulah bentuk syukurannya. Dan selalu mensyukuri, bilang kepada istri, bilang kepada anak-anak kita, alhamdulillah istriku, bapak menjadi imam. Doakan oleh kamu, doakan bapak ini menjadi imam terus sampai wafat, pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anak-anakku, bapak ini jadi imam sholat di masjid, doakan oleh kalian. Bapak istiqomah, bacaannya makin bagus, hafalan makin banyak. Doakan otak bapak mampu menghafal terus. Itu bentuk syukur. Bentuk syukur. Nah, saudara-saudara dan para pendengar dimanapun Anda berada, selain bentuk syukur, ada yang disebut dengan bentuk kufur nikmat. Kufur akan jabatan ini. Ya, kalau sudah kufur, jangankan la azidanakum, dilipat-lipatkan pahala, tapi inna azabillah syadid, azabku sangat pedih. Auzubillah summa nauzubillah. Bagaimana ya bentuk kufur nikmat? Kufur nikmat yang dilakukan oleh seorang imam sholat di masjid. Dia itu, maaf ya, ya tidak ikhlas lah. Terpaksa, aduh kemana ya, ini imam, kok aku saja jadi imam? Mana ya yang lainnya? Itu dalam hatinya seperti itu. Seperti capek, terbebani. Kadang-kadang mau berangkat ke masjid, mudah-mudahan lah ada imam yang lain, tidak aku. Wah, itu sudah parah. Sudah parah. Apalagi dikaitkan dengan keuangan. Tidak ada uangnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Harus beristighfar. Ya. Kemudian juga tidak istiqomah. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Jadi imamnya itu siapa saja. Makmum melihat kanan kiri. Kemana ini imamnya? Gak ada nih, lihat ke belakang. Akhirnya siapa saja yang jadi imam. Gak istiqomah. Semaunya. Padahal dia sangat diharapkan oleh masyarakat. Karena di antara masyarakat, kita lah. Atau dialah yang paling, istilahnya bacaannya cukup banyak. Hafalannya gitu. Dan bacanya cukup bagus. Tapi dia tidak istiqomah. Ogah-ogahan begitu. Yang berikutnya bentuk kufur nikmat itu. Dia rajin jadi imam. Ikhlas jadi imam.
Tetapi sangat disayangkan, nggak ada peningkatan. Itu saja sudah belasan tahun jadi imam. Jangankan ya 30 juz, wah jauh. Juz terakhir juga, juz ke-30, itu dari Wadduha sampai Anas. Bahkan seselingnya dari Akhlaqul Mutakasur. Muter saja di sana. Aduh, itu makmum jenuhnya. Kok nggak ada ayat lainnya, surat lain? Kok ini terus kuliah lagi. Auraita lagi, idajah lagi. Seseringnya bahkan palak dan binas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Wah, kalau saudara jadi imam seperti begitu, saudara itu kufur nikmat. Tidak mungkin saudara bisa istilahnya itu menjadikan orang senang, orang bahagia mendengar saudara. Bahkan masyarakat jenuh dan tidak menutup kemungkinan para jamaah kabur, pindah ke masjid lain. Karena yang dibaca itu saja. Padahal dia sudah belasan tahun jadi imam. Itu kufur nikmat. Tolong saudara-saudara, jangan berbuat begitu. Syukuri saudara-saudara, Anda jadi imam itu. Jangan ala kadarnya. Jangan berkecil hati. Meskipun saudara sudah sepuh lah, di atas 60 misalkan, masih mampu saudara itu menghafal. Kalau punya keyakinan, percaya diri, yakin kepada Allah, masih memberikan kecerdasan, terus dicoba. Harus ada fastabiqul khairatnya, daya juangnya. Ini masalah ini. Ada yang begitu. Nggak ada peningkatan. Ada orang lain yang mau mengganti, nggak boleh. Katanya tidak terlalu tua, harus lebih tua dari aku. Itu sudah parah. Besok lusa masjid itu sudah bubar. Yang datang cuma para musafir, menumpang lewat ke sana. Tolong ya, kalau saudara begitu, itu termasuk kufur nikmat. Gue akan menyampaikan solusi di sini. Yang pertama, solusinya, ikhlaslah saudara menjadi imam. Kedua, istiqomahlah saudara menjadi imam, karena pahalanya besar. Yang ketiga, tingkatkan kemampuan hafalan saudara. Solusi bagi Buya sampaikan beberapa cara, supaya saudara tidak jenuh. Ambil surat-surat pilihan. Atau boleh juga makro pilihan. Sehingga nanti saudara bisa lebih banyak lagi. Coba. Ya dengan yang ringan dulu, misalkan Alif Lam Mim lah. Awal ayat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus. Kemudian nanti rakaat keduanya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus berarti Ali Imran. Jadi Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Ali Imran. Boleh. Contoh yang lain, makro pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus sampai akhir Al-Baqarah. Itu disandingkan rakaat keduanya dengan misalkan biasanya dengan surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Terus. Atau misalkan kita ambil makro pilihan, misalkan surat Luqman yang biasa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Terus di ayat 12 13. Sambung misalkan biasanya dengan surat Ibrahim ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Terus. Lagi misalkan makro-makro yang lain. Itu banyak pilihan. Misal ambil kita yang biasa dipakai Al-Baqarah yang ada ayat kursinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat yaumul la bai'un fi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Terus ayat kursi terus. Di sana. Gabung dengan yang biasa dibaca juga tentang misalkan pilihan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Terus. Atau yang ada misalkan doa sapu jagatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Teruskan. Banyak sekali. Tentang ayat-ayat pilihan, makro-makro pilihan. Ya. Atau misalkan yang sering dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Dan seterusnya. Sampai ujungnya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahada wa rahmanur rahim. Terus. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabar mutakabir subhanallahi amma yusyrikun walahul khaliqul bari'ul musir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Banyak sekali saudara-saudara. Ya. Baca-bacaan ayat-ayat pilihan yang saudara mau pilih, silakan. Berkreatiflah, punya kemauan lah. Kalau saudara-saudara pas pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyandang gelar sebagai imam masjid, luar biasa. Itu sebetulnya menjadi hal keuntungan bagi saudara. Kemudian yang berikutnya solusi juga menyangkut paut tentang keputusan kebijakan Bapak DKM. Untuk para ketua DKM sebaiknya di masjid itu tidak hanya satu imam, 2 atau 3 imam lebih bagus. Atau lebih banyak lagi gantian. Kemudian bagi imam-imam yang tidak ada perkembangannya, yang monoton, yang menjadikan jenuh, lebih baik diganti saja atau tidak dipakai lagi. Supaya menjadi bahan perhatian bahwa imam itu kan tidak bisa hanya berdiam diri monoton, menjadikan jenuh, sedikitnya jadi makmum.
Para DKM juga harus. Meskipun gimana Buya, kan Pak DKM juga bukan imam, dan Pak DKM juga tidak banyak hafalannya. Ya jadi masalah. Karena ketua DKM itu tidak selalu harus menjadi imam. Tapi kan manajerial, memimpin, memanage bagaimana masjid itu supaya makmur. Segi keuangannya, kebersihannya, keamanannya, kemakmuran jamaahnya, dan bagaimana komunikasi dengan masyarakat sekitar. Nah, jadi para DKM itu harus berani, istilahnya itu memilih dan memilah. Kalau imam-imam yang monoton, tidak ada perkembangan, bacaannya juga sering dikeluhkan orang, lebih baik diganti. Kalau saudara Bapak DKM tidak mau mengganti, hanya begitu saja, kulukum ra'in wa kulukum mas'uluna an ra'iyati. Bagaimana pertanggungan saudara di hadapan Allah berkenaan dengan jabatan saudara sebagai ketua DKM. Terima kasih perhatian dari saudara, para imam, juga para DKM, para ustadz. Dan terima kasih atas perhatian para pendengar di manapun Anda berada. Mohon maaf kelepan kekurangan Buya di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.